sudah seragam rapi, sepatu laras, mirip militer atau militer. Tiba-tiba kerjanya ternak. Setiap perpanjangan kontrak itu anggota kami persyaratkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Sudah teman-teman penegak perda ini hampir se-Indonesia merasakan yang seperti itu. Kadang cacian lah yang diterima. Pemadam tidak pernah terlambat. Yang terlambat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kanal Medium TV dengan kegiatan kupas tuntas program dan target OPD Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan mengupas tuntas soal program dan target salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba yang ngeri-ngeri sedap ini tugasnya sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan dari apalagi yang memimpin OPD ini. Saya sudah bersama dengan Andi Baso Bintang. Ya, beliau sudah ada di studio Medium TV. Beliau adalah Kasat Pol PP Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Kasat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting, Pak Kasat. Terima kasih, Pak Kasat. Perlu saya kasih info sedikit, Pak Kasat, bahwa Pak Kasat adalah tamu pertama di studio Medium TV. Ya. Selebihnya teman-teman OPD kadang di kantornya, kadang di tempat yang dia kayak PDM di Tanah Dulu. Nah, program kegiatan yang kita lakukan di Medium TV ini adalah program kupas tuntas program dan target OPD Kabupaten Bulukumba. Mungkin Pak Kasat bisa menjelaskan dan memaparkan kepada masyarakat Bulukumba apa target ya dan programnya sebenarnya Satpol PP ini untuk Bulukumba. Silakan Pak Kasat. Izin sebelumnya mungkin nggak apa-apa buka masker. Ya, jaga jarak. 1 meter lebih, kemudian ruangan terbuka. Ya, pertama-tama saya juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya, karena waktu hari ini jam 3:10, jam 3 sore lewat 10 menit. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya diundang istimewa langsung ke studio. OPD pertama yang hadir di studio ini. Iya. Berkaitan dengan acara kupas tuntas OPD. Hal yang pertama kami sampaikan, karena di setiap pemerintahan tentunya ada konsep atau rencana kerja yang tertuang dalam program kerja biasanya 5 tahun. Ya. Itu pasti ada masing-masing di pemerintahan, apalagi di pemerintahan yang baru ini yang dipimpin oleh Bapak Bupati Mukhtar Ali Yusuf dan Bapak Wakil Bupati Haji Andi Edi Manap. Ya. Sekaitan OPD yang kami pimpin pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentunya dikaitkan dengan visi misi beliau. Kemudian juga ada program di awal mula pemerintahan beliau berjalan ya, tentunya merangkum semua kepala-kepala OPD untuk bagaimana mensukseskan program kerja beliau. Utamanya kemarin yang target 100 hari kerja. 100 hari kerja. Gitu. Di visi beliau ya secara umum saya bacakan, yaitu mewujudkan
masyarakat produktif yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Itu yang pertama. Itu yang pertama secara umum visi. Ya. Kemudian OPD kami berada pada misi beliau berada pada poin 12, yaitu penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan. Disinilah yang keamanannya ini, kata keamanannya. Ya. Kata keamanan. Pokoknya soal keamanan pasti ke Satpol PP, Satpol PP ya. Iya. Oke. Secara umum tugas kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja, itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan tentunya juga berlanjut ke aturan di bawahnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, ikut membantu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian pengawasan dan penegakan peraturan daerah, serta peraturan bupati, tentunya skopnya Kabupaten Bulukumba. Ya, betul. Iya, seperti itu. Ada beberapa hal yang beliau langsung titik beratkan ke kami selaku OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah kami lakukan tentunya, apalagi dalam 100 hari kerja kemarin. Yang pertama yaitu menggiatkan patroli pada malam hari, utamanya malam-malam pada saat yang hari libur. Ya, malam Sabtu, malam Minggu, ditekankan sama beliau. Itu untuk mengantisipasi paling tidak meminimalisirlah dengan adanya pasukan berseragam. Apakah mereka tahu apakah itu polisi atau tentara, yang jelas berseragam pada saat itu kami melaksanakan tugas. Itu keliling kota, radiusnya hanya dalam kota Bulukumba saja, untuk mengantisipasi, mengurangi yang disebut begal-begal atau kejahatan kriminal lapangan, yang pada umumnya kita tahu bersama itu anak-anak di bawah umur yang melakukan. Anak di bawah umur. Itu spesifik yang diinginkan di OPD Pak Kasat dari Bupati? Pada saat beliau awal-awal pemerintahan itu. Kemudian ada hal tambahan lain, sebelumnya tidak ada, tapi pada saat beliau menjabat, beliau juga memerintahkan untuk menempatkan pengamanan di beberapa pasar. Beberapa pasar. Itu include dengan Dinas Perhubungan terkait pengamanan, ketertibannya, kemudian kelancaran lalu lintas. Contohnya di Pasar Kalumasang di perbatasan Bantaeng Bulukumba. Di perbatasannya. Kemudian Pasar Tanete yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Kemudian satu lagi di Pasar Ulu Tedong. Lanjut, dan yang setiap harinya itu kan pasar yang lain yang disebutkan tadi ada jadwalnya. Kemudian yang setiap hari, setiap malam itu Pasar Sentral. Pasar Sentral Bulukumba ya. Itu berlanjut sampai saat sekarang, ini. Sampai saat ini. Walaupun sudah lewat 100 hari kerja. Kemudian intensitas ya sebenarnya tugas rutin itu dalam hal pengawasan ini ternak. Ternak yang sering di jalan-jalan raya itu Pak Kasat. Seperti itu. Itu kan perdanya ada. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang larangan. Mohon maaf. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang pemeliharaan dan penertiban ternak. Itu intens kami lakukan juga, bahkan mendapat perhatian dari beliau setiap saat ada ternak yang terjaring pada saat itu di 100 kerja kemarin. Beliau selalu memberikan support, semangat. Kan ceritanya tidak semua orang, bahkan mungkin ada beberapa di antara kami juga yang gengsi untuk melakukan pekerjaan itu. Sudah seragam rapi, sepatu laras, mirip militer atau militer. Tiba-tiba kerjanya
ternak. Ternak. Iya. Dengan segala macam upaya, mulai ternak kecil, ternak kambing, Ya. dan yang paling repot memang ternak yang besar, sapi atau kuda. Sapi, ya. Target dalam waktu dekat ini Pak Kasat di OPD-nya Pak Kasat apa? Yaitu mudah-mudahan ke depannya ternak dalam kota tidak ada lagi. Itu target yang betul-betul yang harus dicapai ya. Dicapai. Oke. Kemudian ada lagi perda yang rutin kami laksanakan operasi itu untuk pengawasan dan penertibannya, itu miras. Oh iya. Perda tentang miras itu nomor 3 tahun 2002 Ya. tentang pelarangan dan peredaran minuman beralkohol. Ya. Itu kan ada jenis-jenisnya. Jenis yang kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Di perda miras itu sudah sangat jelas, 1000 meter dari fasilitas pemerintah, fasilitas ibadah, rumah penduduk tidak diperbolehkan. Jadi ya karena sudah dijawab ini, sebenarnya ada kan di Medium TV ini kan pertanyaan-pertanyaan itu kita himpun dari segala macam elemen Pak Kasat, dari NGO, dari masyarakat, dari praktisi, ya kita himpun dan coba kita tanyakan langsung. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana tugas Pol PP dalam menegakkan perda yang sudah ada, seperti kita tahu bahwa Bulukumba sudah mempunyai perda keagamaan. Mungkin itu yang dijelaskan tadi. Nah, silakan Pak Kasat, langsung saja. Oh ya, lebih spesifik lagi pertanyaannya. Terima kasih. Tentang perda keagamaan. Ya. Di awal mula kami menjabat, singkatnya di tahun kedua, itu kami mulai dari instansi kami sendiri dulu. Ya. Basicnya, paling tidak basicnya adalah. Ya. Mungkin sudah pernah juga dilihat di media sosial karena ditampilkan di media sosial, walaupun tidak begitu viral. Ya. Karena biasanya yang viral itu yang negatif saja. Iya. Di OPD kami ini paling gampang viral. Ya. Sedikit-sedikit ada selentingan yang negatif pasti viral. Baru-baru ini lagi viral ini. Iya. Saya Pol PP. Saya Satpol PP. Iya. Oke, tapi itu di gua. Teman kami di Pol PP Nah, Goa. terus bagaimana dengan perda keagamaan? Menegakkan itu bagaimana? Ya, kami lanjut. Kami mulai dari internal, Ya. dari dalam instansi kami. Itu khusus yang pegawai yang non PNS, non PNS. Itu di tahun pertama 2018, 2000 peralihan 2018 ke 2019 untuk perpanjangan kontrak mereka. Karena jumlahnya tidak sedikit, 280 untuk 280 yang non ASN di Satpol PP. Iya, itu khusus personil Pol PP. Oh, personel Satpol PP. Iya, kami membidangi, membawahi pemadam kebakaran juga. Lain lagi itu. Lain lagi. Itu jumlah mereka 178. Khusus Satpol PP saja 280 80. Itu yang non PNS. Ya. Yang PNS-nya sekitar ada 67 orang. 67. Terus di pemadam kebakaran berapa? 178. Non ASN. Non ASN. Oh iya. Oke, lanjut aja. Itu untuk perpanjangan kontrak mereka di tahun 2018 beralih ke 2019. Itu kami membuat suatu keputusan atau kebijakan internal, ya, walaupun tidak diatur di dalam SK perpanjangan, tapi kami selaku pimpinan OPD mengambil kebijakan untuk menempuh itu. Ya. Setiap perpanjangan kontrak itu anggota kami persyaratkan untuk bisa menghafal Al-Quran, surah-surah pendek. Surah-surah pendek? Iya. 10 sampai 15 surah. Nah, kemudian bacaan sholat, kemudian ayat kursi, apalagi yang terakhir kemarin. Yaitu yang pertama bacaan pendek, bacaan sholat, ayat kursi, bacaan sholat, mengaji, kemudian terakhir itu surah-surah pendek. Itu selama 3 tahun berturut-turut. Dipersyaratkan. Ya, dipersyaratkan. Saya bisa menduga bahwa
persyaratan itu minimal itu mendekatkan atau mereka berpikir untuk melakukan sesuatu yang melanggar itu sebenarnya ya. Iya. Cerdas Pak Kasat. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kasat. Tugas Satpol PP kan ini sangat berat nih. Karena menjadi garda depan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menegakkan perda yang sudah ada. Bagaimana strategi Pak Kasat mengantisipasi di lapangan dan bagaimana upaya Pak Kasat dalam mempersiapkan SDM personil yang sudah ada dan bagaimana pikiran seorang Andi Baso Bintang sebagai Kasat Pol PP Bulukumba dalam mempersiapkan SDM ke depan untuk Satuan Polisi Pamong Praja. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kami tunggu-tunggu. Iya. Yang tunggu. Begini, ada semacam paradigma atau persepsi lah tentang Pol PP itu. Ini klasik secara nasional pada umumnya. Pernah juga kami sharing-sharing terhadap beberapa teman Pol PP se-Indonesia tentang rekrutmen ataupun penerimaan anggota Pol PP ataupun mutasi-mutasi pejabat di bawah kami, apakah itu sekretaris, kepala bidang atau kepala seksi. Itu lumrah kadang disebutkan bahwa OPD Pol PP itu merupakan OPD pembuangan. OPD, ada stigma begitu. Ada stigma seperti itu, OPD pembuangan. Kadang biasanya bahwa ASN yang bersangkutan agak ribet diatur di tempat lain, dilempar ke situ, simpan ke Pol PP. Stigma itu ya. Mudah-mudahan di sana dia bisa digembleng atau bagaimana dalam keadaannya yang semi militer di Pol PP. Ternyata menurut Pak Kasat, itulah yang pekerjaan kontinu. Pekerjaan kontinu. Seumpama terjadi seperti itu, setiap saat harus berbenah terus untuk hanya sekedar membenahi anggota saja. Membenahi anggota saja. Cukuplah untuk sekarang kami di Pol PP. Kami cukup berbangga untuk personil kami, khususnya di tenaga-tenaga administrasi. Selama ini tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah terlambat setiap ada pelaporan administrasi mengenai keuangan ataupun pelaporan tugas. Tapi kami sangat mengharapkan ke depannya semoga dengan adanya pemerintahan yang baru bisa memberikan angin segar kepada OPD kami. Paling tidak ditempatkan betul-betul orang yang mampu bekerja ataupun SDM internal yang sudah posisinya bisa untuk menempati suatu jabatan. Itulah yang diposisikan yang seharusnya di Pol PP. Karena kalau seperti yang tadi kami sebutkan, itu kerjanya kami membenahi terus saja. Karena stigma yang ada bahwa orang yang bandel-bandel di OPD-OPD lain itu dikirim ke situ. Jadi pengharapan seorang Andi Baso Bintang sebagai Kasat Pol PP Bulukumba berharap mudah-mudahan pemerintahan baru itu bisa melepaskan stigma itu dan menempatkan secara profesional ke OPD. Amin. Begitu mungkin pengharapannya. Terus. Kemudian terkait pembinaan SDM, seperti contoh tadi kami terus lakukan, apalagi terkait tugas yang komprehensif, luar biasa. Walaupun beberapa pandangan di masyarakat bahwa Pol PP seperti ini kayak seperti tidak dianggap, tapi sebenarnya tugas kami sangat luar biasa. Kadang menyangkut keselamatan jiwa dan segala yang ikut di kalimat tersebut. Karena tidak sedikit. Pokoknya hal-hal yang ada istilah kekerasan, pasti diikutkan Pol PP. Konsep dan strateginya Pak Kasat Pol PP kepada rekan-rekan Pol PP di lapangan berkomunikasi dan bersentuhan sama masyarakat, apa konsep yang disarankan ke mereka?
Ya, Silakan. secara nasional kami ditekankan memang, dan jauh sebelumnya memang seperti itu, tapi karena ada beberapa kejadian di terakhir-terakhir ini, jadi ada penekanan dari Bapak Dirjen di Kemendagri Ya. bahwa itu harus humanis. Oh ya, harus humanis. Humanis. Ya. Tegas dan humanis. Itu pun dikuatkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian langsung ke Bapak Presiden sendiri. Sampai Presiden ikut berkomentar. Berkomentar karena persoalan yang baru-baru viral ini soal Satpol PP ya, yang di Kabupaten Goa. Oke, itu. Nah, itu. Setiap saat memang kami menyampaikan seperti itu. Karena masyarakat di berbagai daerah, apalagi khususnya di Bulukumba, itu pun pasti berbeda-beda. Ya. Tentang pelaksanaan ketertiban. Taruhlah para pedagang-pedagang yang bertebaran kadang di trotoar yang tidak semestinya itu. Ya, di tempat yang tidak semestinya dan tidak layak. Iya. Karena itu kan diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa trotoar itu merupakan tempat pejalan kaki, haknya pejalan kaki. Dan tentang juga penataan dan keindahan kota. Gitu. Terkadang masyarakat ya bervariasi. Ada yang 1-2 kali diberikan himbauan, ya sudah paham. Ada juga sampai beberapa kali, bahkan menunggu intonasi suara yang lebih yang lebih tegas dan keras. Yang terkadang memang kami di situ disalahkan, bilang ya semacam terlalu keras. Ya kadang seperti itu juga yang kami lakukan. Ya bervariasi lah, dan itu dirasakan bukan cuma di Bulukumba. Teman-teman penegak perda ini hampir se-Indonesia merasakan yang seperti itu. Kadang cacian lah yang diterima. Kalaupun ada konten positifnya itu tidak mendapat simpatik. Begitu muncul konten negatif, sudah itu yang dijadikan. Jadi dinamika teman-teman di lapangan sangat banyak dan banyak mendapatkan penilaian-penilaian negatif ya. Begitu ada kerjaan-kerjaan positif atau capaian-capaian positif itu malah tidak terpublikasikan dengan bagus ya. Ya perlu dipikirkan itu Pak Kasat. Oke, Pak Kasat, ini ada pertanyaannya. Sekarang ini pemerintahan baru nih, ya kan? Bupati Bulukumba sekarang ini kan berlatar belakang pengusaha. Dan kebiasaan serta manajemen perusahaan dan pemerintahan itu sangatlah jauh berbeda. Ya. Menurut Pak Kasat, semenjak beliau dilantik, apa saja yang sudah fundamental dan fenomenal yang sudah dan akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan bagaimana cara dia selama ini menangani birokrasi yang lagi saya tahu bahwa beliau ini tidak punya pengalaman di pemerintahan. Silakan. Ya, terima kasih. Kami langsung saja sesuai slogan beliau, dikerja bukan dicerita. Nah, itu dikerja bukan dicerita. Itu mungkin kolaborasi antara sistem atau manajemen perusahaan dan pemerintahan. Nah, tentunya itu konsep yang sangat bagus. Itu perlu ditampilkan ke masyarakat untuk memberikan rasa puas terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba, bahwa hal-hal yang menjadi harapan masyarakat ataupun ada yang terkendala begitu sampai ke beliau itu bisa langsung selesai. Ceritanya dikurangi cerita tapi kerja yang dilaksanakan. Walaupun tidak semuanya mutlak bisa dilakukan, itu kan cerita. Itu pun harus ada beberapa istilahnya durasi waktu. Contohnya kemarin di 100 hari kerja yang viral itu bahwa kita berhasil mengatasi banjir di dalam kota. Alhamdulillah, bahkan sampai kabupaten tetangga Kabupaten Goa mengunjungi Bulukumba khusus untuk studi banding soal penanganan banjir. Bagaimana caranya Bupati Bulukumba menangani banjir kemarin ya? Kota. Ini yang spesialnya juga itu tidak memakan APBD.
tidak memakan anggaran. Maksudnya bagaimana? Yang pengelolaan tim banjir itu. Jadi Pak Bupati ini membentuk pengendalian tim banjir ya, tim banjir itu tidak punya anggaran maksudnya? Tidak punya anggaran. Di APBD ataupun di lain-lain pokoknya. Tidak punya. Iya. Jadi biaya pakai apa itu? Itu kan dominan kalau boleh dilihat menggunakan tenaga manusia. Oke, menggunakan tenaga manusia. Iya. Nah, pasti tenaga manusia kan perlu honor, perlu apa segala macam. Duitnya dari mana dong? Itulah memanfaatkan dan memberdayakan OPD yang ada. Oh, begitu. Kebetulan kami juga termasuk di situ. Ya. Memiliki personil yang banyak, Pol PP dan pemadam. Ya. Kemudian dari Badan Bencana dengan TRZ-nya. Ya. Lanjut Dinas Sosial dengan Tagananya dan yang dikoordinir oleh PSDA. Dan ikut juga PUPR seperti itu. Ya. Jadi gabungan personil ya. itu yang kerja bahu membahu sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Bupati untuk bagaimana Bulukumba bisa terbebas dari banjir. Ya. Karena selama ini itu yang menjadi keluhan masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah bukti nyatanya kita saksikan bersama. Oke. Jadi semua pekerjaan itu dipakai oleh memakai tenaga manusia semua. Iya. Manusia. Ataupun kalau ada alat yang kanal yang besar agak lebar itu pasti juga pakai eskavator. Pakai eskavator. Nah, itu pasti harus dibayar itu, operatornya, solarnya, sewa alatnya harus dibayar dong. Ya adalah mungkin kiat-kiat dari OPD yang mengkoordinir. Oh begitu. Oh iya. Mengkoordinir kan dari PSDA dan PUPR. Oh gitu. Tapi alat berat itu langsung sumbangan dari beliau Bapak Bupati. Maksudnya eskavator. Eskavator itu disumbangkan oleh Pak Bupati. Pak Bupati. Oh iya. Oke. Tadi sudah disinggung soal ada slogan Pak Bupati. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat dan pemahaman Pak Kasat soal jargon yang diusung oleh Bupati? Dikerja bukan dicerita. Silakan. Ya, kalau menurut hemat kami pribadi, mulai dari kami masa kecil sampai alhamdulillah panjang umur sampai saat ini, sampai menjadi Kasat. Iya. Seharusnya seperti itulah yang dilakukan. Seharusnya seperti itu yang dilakukan. Iya. Dikerja bukan dicerita. Dikerja bukan dicerita. Iya, menarik ya. Oke. Karena buat apa menghabiskan waktu banyak bercerita yang pada umumnya terlihat sekarang di warung-warung kopi ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan untuk berkumpulnya orang-orang yang melakukan cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Apalagi yang ASN ini. Seperti itu. Sudah ditempatkan pada posisinya. Melihat juga background pendidikannya, ya tentunya lakukanlah pekerjaan tugasmu selaku ASN sesuai tempatnya di. Tapi kan ada kontradiktifnya begini Pak Kasat soal dikerja bukan cerita ini. Makanya kan saya tanya bagaimana pendapat dan pemahaman Pak Kasat soal jargon dikerja bukan cerita. Teman-teman di DPR bilang begini, oh tunggu dulu bos, dicerita dulu baru kau kerja, gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Kasat itu? Ya itu sama dengan Pol PP. Ya. Dominan yang dicari negatifnya, begitu negatifnya muncul, ya sudah itu yang diviralkan. Positifnya ada, apakah dilihat atau tidak dilihat, pura-pura cuek semua. Iya. Artinya sama dengan pepatah bahwa panas setahun itu akan sirna dengan hujan sehari. Begitu ya? Iya. Intinya begitu. Pak Kasat, jika ada target yang diinginkan oleh Pak Bupati di OPD-nya Pak Kasat, dan Pak Bupati menginginkan dalam waktu yang tertentu umpamanya, dalam 1 hari atau 1 bulan atau 3 bulan, terus keinginan Bupati itu dituangkan dalam fakta integritas ke Pak Kasat. Bagaimana kesanggupan dan kesiapan Pak Kasat? Ya, insya Allah akan dilaksanakan semaksimal mungkin karena khusus kami di
semua lah pejabat eselon 2 Ya. yang pada waktu itu akan dilantik, dan memang begitu aturannya. Ada pernyataan seperti itu yang harus ditandatangani. Ada fakta integritasnya. Ada harus fakta ditandatangani. integritasnya. Jadi intinya bahwa ketika Pak Bupati menginginkan sesuatu dan ditargetkan waktunya dan dituangkan dalam fakta integritas, Pak Kasat siap Pak Kasat siap menerima itu dan dengan segala konsekuensinya. Insya Allah siap. Terima kasih. Nah, Pak Kasat, Kasat Pol PP ini baru-baru viral se-Indonesia. Itu gara-gara penanganan PPKM. Ya, gara-gara penanganan PPKM. Di Bulukumba, bagaimana penanganan PPKM teman-teman Kasat, teman-teman Pol PP dibanding dengan adanya viral yang baru-baru ini? Ya, nah, silakan, Pak Kasat. Ya, pandemi ini kan berawal dari tahun lalu. Ya, kalau tidak salah di Bulukumba mulai kencang juga itu di pertengahan Maret 2020. 2020. Iya. Itu kegiatan yang kami lakukan sampai sekarang, sedikit banyak kami mencontoh yang dilaksanakan di setiap kabupaten provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya juga berdasarkan aturan yang ada dan regulasi yang up to date sesuai dengan tingkat zona. Ya. Apakah zona hijau, kuning, orange, merah ataupun hitam. Ya. Seperti itu. Nah, untuk keadaan di tahun ini, apalagi di pemerintahan yang baru, hal-hal yang pernah kami lakukan itu pernah ada sampai sebelum Lebaran dan pasca Lebaran kemarin, Idul Fitri, itu ada pos pengamanan, Pernah juga di tahun sebelumnya ada, tapi itu yang intens kemarin untuk mengantisipasi, menekan ceritanya jangan naik statusnya lagi dari zona sudah mencapai zona kuning atau zona hijau, jangan sampai naik lagi statusnya di zona orange atau merah. Itu. Kemudian selanjutnya kami juga pernah ditugaskan untuk melakukan pengamanan di beberapa puskesmas, walaupun tidak semuanya karena keterbatasan personil. Itu sekitar programnya hanya 10 hari, karena berikutnya akan dievaluasi. Kemudian lanjut patroli setiap pagi, setiap hari kerja itu dilakukan. Mulai jam 8 pagi, ya sekitar kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Setiap pagi? Setiap pagi, setiap hari, setiap hari kerja. Setiap hari kerja? Jadi mulai Senin sampai Jumat? Sampai Jumat. Itu sudah berapa bulan? Sudah jalan, sudah 6 bulan, 7 bulan. Tapi itu dikoordinir dari kepolisian dan TNI. Kemudian 1 bulan lebih terakhir ini dan berakhir kemarin, ada istilahnya gerebek COVID. Itu dalam SK Satgas, kami yang mengkoordinir. Itu 2 minggu pertama hampir tiap malam. Kemudian minggu berikutnya kami lakukan 3 kali seminggu, atau ada paling tidak ada spasi. Itu tiap malam melakukan kegiatan himbauan mengenai protokol kesehatan. Dan kalaupun ada yang lokasi-lokasi yang signifikan melanggar, untuk mencegah juga persepsi masyarakat yang tidak jelas mengenai COVID ini, tentunya kami akan pertegas di lokasi-lokasi tersebut. Nah, kalau keterlibatan Satpol PP di dalam gerebek COVID, ini kan sasarannya di desa-desa nih, sampai ke dusun malah Ibu Kadis Kesehatan bilang. Terus Satpol PP ini 280 non ASN, Nah, berarti bagaimana membaginya itu? Perlu kami jelaskan juga, 280 itu sebenarnya sudah terbagi tempat-tempat tugasnya. Yang jumlahnya agak banyak, itu yang kami sebutkan dalam peleton Dalmas. Itu kami buat 3 peleton. Itu bertugas bergantian dalam setiap hari.
kemudian pos-pos jaga di kantor kami sendiri, kantor bupati, kantor DPR, kemudian rujak bupati, rujak wakil bupati, kediaman ketua DPR, wakil 1, wakil 2, kemudian di RSUD, pasar Cekeng, pasar Terang-Terang, kemudian pokoknya sudah terbagi. Terus di kecamatan-kecamatan bagaimana? Nah, itulah yang sempat kami sedikit bingung pada saat itu, begitu mau ditempatkan personil di kecamatan. Tapi alhamdulillah untungnya hanya 10 hari. Yang kami manfaatkan itu personil Dalmas. Kami bagi tugas, walaupun tidak semuanya. Dari berapa puskesmas itu ada 3 yang tidak kami cover di Kabupaten Bulukumba karena keterbatasan personil. Karena kami tidak mau juga personil kosong di kota. Jangan sampai tiba-tiba ada unjuk rasa, demonstrasi. Dalam hal ini kami yang menjadi pengamanan, yang sampai tidak bisa mengcover itu. Akhirnya kami penuhi. Itu pun pada saat rapat dihadiri seluruh kepala puskesmas. Oke, Pak Kasat. Sebelum terakhir pertanyaan saya, silakan. Kita minum-minum kopi dulu, santai ya. Terima kasih. Diaduk dulu. Menarik, Pak Kasat. Dari penjelasan tadi. Jadi dari obrolan panjang kita saat ini, ya, ada beberapa substansi sedikit. Jadi ada beberapa substansi yang saya tangkap. Tapi nanti di akhir obrolan kita akan simpulkan. Nah, dari obrolan panjang kita ini, apa harapan seorang Kasatpol PP kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba secara utuh? Sekaligus closing statement. Sebelum kami jawab itu, ada hal yang terlupa tadi, bahwa kami membawahi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Untuk saat ini ada 5 pos, 1 pos induk yang ada di area kantor PUPR. Kemudian ada 4 sektor yang kami bentuk, Tanete, Bonto Bahari, Dampang, dan Kalimporo. Kajang ya? Itu. Semua siap unit di situ? Siap unit, standby. Hanya kadang-kadang kami mendapat celaan juga, terlambat lah, atau bagaimana lah. Intinya unit dan personil siap di sana? Siap di sana, 24 jam. Itulah. Kadang juga bahkan bukan kadang, sering mendapat celaan juga. Begitu ada kejadian kebakaran yang biasa kami istilahkan 65, biasa warga di media sosial itu ya seperti itu, tidak sedikit hujatan bahwa ini pemadam terlambat atau bagaimana. Pemadam tidak pernah terlambat. Yang terlambat informasinya. Iya. Jadi pemadam tidak pernah terlambat, tapi informasinya yang terlambat. Coba dipelajari, begitu ada kejadian kebakaran, semuanya pada panik. Mungkin ada yang berteriak hubungi pemadam, tapi tak satupun yang pegang HP untuk menghubungi pemadam. Apakah ketidaktahuannya juga tentang nomor, atau karena situasi kepanikan? Nomor yang penting untuk Anda bisa disebutkan untuk masyarakat? Ada. Berapa nomornya? 0413 82113. 0413 82113. 82113. Itu telepon. Silakan lanjut. Ya itu. Kembali bahwa pemadam tidak pernah terlambat, hanya masyarakat yang terlambat menghubungi. Kemudian kalaupun ada jeda, itu pasti mengenai jarak. Jarak antara pos terdekat dengan lokasi kebakaran, itu tidak mungkin mau disulap, membalikkan telapak tangan. Betul. Itu ada jarak. Ada prosesnya Ada proses waktu tempuh. Itu pun luar biasa personil kami. Kadang tidak memperhatikan keselamatan dengan kecepatan tinggi. Karena juangnya untuk melawan api. Tidak memperhatikan lagi keselamatannya untuk
cepat sampai tiba di lokasi. Betul, betul, betul. Itu. Nah, terkait tadi yang closing statement, Ya, harapan kami kepada masyarakat Bulukumba secara umum ya, terkait tugas kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran, tentunya ada beberapa perda yang ditelurkan atau diterbitkan oleh pemerintah daerah, ya. tentunya melalui proses bersama legislatif di DPR, itu rangkaian untuk mengatur beberapa hal yang harapannya untuk mensejahterakan notabene-nya untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, khususnya di OPD kami ada beberapa yang rutin kami lakukan pengawasan dan penegakan. Pertama mengenai ternak, peredaran miras, kemudian ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup keseluruhan itu dengan pedagang PKL dan segala macam. Kemudian juga perda tentang, ya ada yang saya lupa, perda tentang ini berpakaian muslim dan muslimah nomor 5 tahun 2003. Ya, perdanya. Ya. Penegakannya bagaimana tuh? Di awal perdanya pada saat itu, pada zaman Bupati di periode 2001-2005 kalau tidak salah, masih Pak Tabai. Ya. Itu awal mulanya kan di sekolah-sekolah, Ya. di sekolah-sekolah, khususnya kaum hawa tentang berpakaian muslimah, Ya. yang berjilbab. Terkait dengan itu, dengan cross program keagamaan pada saat itu yang lanjut kami lakukan sampai sekarang, apalagi dengan adanya perda pandai baca tulis Al-Quran. Okay. Itu ya, itu dia yang tadi kami contohkan di awal acara ini. Kami mulai dari personil kami. Nantilah selanjutnya untuk bagaimana di masyarakat. Harapannya kepada masyarakat tadi secara umum, Ya. kalaupun ada hal-hal yang krusial pada saat kami melaksanakan tugas, itu mohon dimaklumi karena sedikit banyaknya itu untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ya. Bagaimana menata ketertiban, utamanya para pedagang, kemudian mengenai peredaran miras, tentunya kita tidak menginginkan tingkat kejahatan meningkat. Ya. Dengan bebasnya miras diperjualbelikan. Kemudian ternak, di perda tersebut disebutkan pemeliharaan dan penertiban ternak. Ya. Tentunya ada uraian-uraian di dalamnya, termasuk di situ memberikan tugas kepada camat dan lurah serta kepala desa untuk membantu pelaksanaan penegakan peraturan daerah tersebut. Itu upaya-upaya pemerintah bagaimana mengatur khususnya skop masyarakat Bulukumba supaya tertib dan tentunya harapannya lebih sejahtera. Ya. Makasih Pak Kasat. Jadi kita sudah ngobrol panjang dengan Kasat Pol PP dan kita sudah mendengarkan penjelasannya soal bagaimana tugas-tugasnya di lapangan, bagaimana mengantisipasi apa segala macam. Ada dua hal yang saya harus garis bawahi sebenarnya. Bahwa Pak Kasat ini berharap bahwa stigma Satpol PP dan personil Satpol PP jangan lagi dianggap bahwa Satpol PP ini adalah pembuangan. Tapi beliau berharap bahwa orang-orang yang akan ditempatkan di Satpol PP adalah orang-orang yang profesional dan mau betul-betul bekerja dengan sesuai dengan bidangnya. Bekerja itu. Yang kedua, pemadam itu tidak pernah terlambat. Yang terlambat itu informasinya. Terima kasih. Kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.